Hakikat Ilmu Fisika oleh Suci Nuryati, mata kuliah Fisika Dasar, kelas Pendidikan Matematika 2, semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuryati dari Pendidikan Matematika 2, semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu fisika. Nah, berikut penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang hakikat ilmu fisika, tentunya kita harus tahu dulu dong, fisika itu apa? Nah, fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang materi dan perilakunya dalam ruang dan waktu. Nah, hakikatnya, fisika merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan cara penyelidik. Nah, menurut para ilmuwan, hakikat ilmu fisika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, fisika sebagai produk atau body of knowledge. Maksudnya yaitu kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, yang kedua, fisika sebagai proses atau way of investigating. Maksudnya yaitu cara penyelidikan yang menggambarkan para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan. Yang ketiga, fisika sebagai sikap atau way of thinking. Nah, maksudnya yaitu setiap langkah dan proses membutuhkan sikap ilmiah dan cara berpikir yang baik. Antara lain, rasa ingin tahu, rasa penasaran yang besar, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cabang-cabang ilmu fisika. Nah, cabang-cabang ilmu fisika ini terbagi menjadi 12 cabang. Yang pertama, yaitu mekanika. Nah, mekanika ini merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika terdiri dari kinematika dan dinamika. Nah, kinematika itu membahas suatu benda yang bergerak tanpa menyelidiki penyebabnya, sedangkan dinamika itu kebalikan dari kinematika. Kalau kinematika tadi kan membahas suatu benda tanpa menyelidiki penyebabnya, sedangkan kalau dinamika itu dia menyelidiki penyebab benda itu bergerak. Nah, yang kedua, fisika kuantum merupakan cabang fisika dasar yang menggantikan mekanika klasik dan mempelajari tentang atom dan subatom. Ketiga, mekanika fluida merupakan cabang fisika yang mempelajari fluida atau cairan atau gas. Yang keempat, elektronika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari aliran elektron dalam suatu alat kelistrikan. Yang kelima, elektrostatis, yaitu ilmu yang mempelajari listrik statis. Yang keenam, elektrodinamika. Elektrodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari listrik dinamis atau muatan yang bergerak. Yang ketujuh, termodinamika merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang energi panas dan perpindahannya. Kedelapan, fisika inti merupakan fisika yang mengkaji bagian-bagian atom. Nah, yang kesembilan yaitu fisika gelombang. Fisika gelombang ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang. 10 yaitu optika geometris, yaitu ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya serta alat optik yang membantu penglihatan manusia. Contohnya itu seperti pembuatan pada lensa kacamata. Nah, yang ke-11 yaitu fisika modern. Fisika modern ini mempelajari sumber materi dan sumber partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, yang terakhir yaitu astronomi. Nah, astronomi ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang benda-benda di luar angkasa dan perbintangan. Nah, selanjutnya hubungan fisika dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu astrofisika. Nah, astrofisika ini merupakan gabungan antara ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari interaksi benda-benda langit. Kedua, biofisika. Nah, biofisika ini merupakan gabungan antara fisika dan biologi. Yang ketiga, fisika medis. Nah, fisika medis ini dia gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran. Nah, yang keempat itu fisika material. Nah, fisika material ini gabungan antara fisika dan ilmu. Kelima, geofisika. Nah, geofisika ini merupakan gabungan antara geologi dan fisika. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, fisika optik. Nah, fisika optik ini gabungan antara fisika dan ilmu. Dan
yang terakhir, peran fisika dalam kehidupan manusia. Nah, peran fisika ini dalam kehidupan manusia itu sangat banyak. Dan semua itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari kita juga. Nah, contohnya di dalam bidang industri dan energi, perannya sebagai pengembang pembangkit listrik. Selanjutnya di dalam bidang komunikasi. Nah, di dalam bidang komunikasi ini peran fisika itu membuat gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. Nah, selanjutnya peran fisika itu di dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Contohnya itu penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal, dan masih banyak juga contoh yang lain. Nah, di dalam bidang pertanian, contohnya itu ada penemuan bibit unggul dari rekayasa genetika dan penemuan mesin peralatan pertanian. Yang terakhir dalam bidang transportasi. Nah, di bidang transportasi ini contohnya penemuan mesin berbahan bakar minyak serta pembuatan mobil dan motor. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pandapotan Harahap, MPD MP, selaku dosen pengampu.